pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara Ngobrol ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini kita akan mengangkat ya mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu terkait dengan sosok hacker yang memang dia itu sedang hangat-hangatnya sekarang. Itu masuk ke perbincangan baik di media online maupun sampai di media massa seperti itu. Nah, dalam membahasnya saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika kan gitu. Nah, buat Erika sekarang kan sebetulnya isu-isu ini kan ibaratnya itu masih hangat yang sedang terjadi di Indonesia ya secara khususnya kan gitu Erika. Dan itu juga istilahnya sempat menimbulkan keresahan juga baik dari kita punya pemerintah sampai dengan para netizen kan seperti itu. Nah, kamu Erika sebenarnya istilahnya sosok hacker ini sebetulnya Erika itu kenapa kok istilahnya gini loh, itu dia barusan muncul kemudian di saat-saat memang seperti ini apa memang kamu Erika ini ini sih ada anu sih istilahnya ada something mungkin dari seseorang yang kepingin untuk mungkin anu ya mempengaruhi kondisi yang ada di Isu. negara kita iya gitu gimana ya kamu Erika sebenarnya. Kalau kalau aku bilang sih kemungkinan besar sih pengalihan isu sih kok. Cuman eh ya tetap balik lagi kalau kalau untuk hacker sih emang emang kebetulan di Australia juga eh 2 hari 3 hari yang lalu itu ada hacker yang bikin sensasi juga dia dia ngebobol datanya Optus. Optus itu adalah em, salah satu eh, provider untuk eh, mobile internet, terus kayak kayak IndiHome-nya di sini kayak gitu-gitu. Itu dia bobol jadi jutaan data eh, konsumennya itu diambil gitu loh. Hmm. Itu itu sekarang emang lagi trending sih untuk hacker. Cuman eh kalau emang kalau tapi tetap aja kalau di Indonesia aku pikir itu pengalihan isu. Cuman cuman karena abis gitu yang kita yang kebetulan yang aku baca di sosial media ada sorry media media online adalah para para menteri yang apa dia bilang oh kalau seandainya di data itu cuman vaksin 2 kali atau belum vaksin mereka bilang itu udah vaksin jadi kalau aku bilang sih mestinya bukan itu ya yang dibahas masalah dia vaksin sekali 2 kali atau 3 kali atau 4 kali itu balik lagi ke personal masing-masing cuman yang perlu di kita fokus adalah hackernya gitu malah itu yang nggak aku temuin di media online gitu rasanya kok Ya, aneh banget gitu loh kalau emang emang itu di hack mestinya yang ramai adalah polisi melakukan pengejaran kayak gitu karena di sini polisinya ngejar sampai ke Europe karena itu hackernya kok dari Australia habis itu dia terbang ke Europe jadi polis federalnya ngirim ngirim apa kayak kayak special force gitu ke sana untuk nangkep hacker itu gitu loh kalau itu yang aku nggak dengar di Indonesia. Jadi mestinya kan kan polisi nangkep atau dia sudah ditangkap apa kemudian di apa kan datanya buat apa kan mestinya seperti itu. Itu yang aku cari eh, seminggu atau 2 minggu ini itu nggak aku temuin gitu. Yang ada adalah apa ya klarifikasi dari para menteri terus dari Menteri Kesehatan kayak gitu-gitu. Itu yang agak menurutku agak aneh sih kalau emang emang dihack dan itu emang benar-benar dihack kalau aku bilang kan ya udah ditangkap orangnya mestinya di show oh ini ditangkap tujuannya apa niatnya apa ngehack kan gitu kalau 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 aku bilang sih itu lebih lebih masuk akal daripada menterinya yang bilang oh aku sudah vaksin kok ini buktinya udah divaksin tanggal iya, berapanya iya. kan ya ya udahlah vaksin ya vaksin aja kan gitu kan gitu. Jadi itu ya, Dek. Jadi kalau dibilang kok sepertinya anu ya, istilahnya tidak ada berita terkait dengan
kira-kira kapan ini istilahnya si hacker ini kemudian bisa tertangkap kan begitu ya, Rika. Karena kan juga ini juga lumayan lama ya sudah berjalan juga kan. Iya. Karena juga kalau dilihat juga kok hanya sebatas klarifikasi dari yang mungkin para menteri yang diisukan seperti itu ya, Rika ya. Memang itu ada agak Iya. sedikit anu sih, memang tidak begitu mengarah ke hackernya kan begitu ya, Rika. Oke. Nah, lalu kemudian begini ya, Rika. Kalau menurut Rika sekarang, eh, apakah sekarang istilahnya menurut menurut Erika sendiri itu si hacker ini sebetulnya itu benar-benar ngehack dalam arti memang yang diinfokan itu eh, menurut Erika itu valid ya, semua terkait mungkin dari ada yang bilang oh dia bisa mengetahui itu data pribadi sampai kita punya kepala negara pun dia tahu Erika. Nah itu kalau menurut Erika sendiri apakah itu benar atau ini sih anu aja sih istilahnya juga ada dugaan juga ini memang berusaha untuk mengalihkan suatu isu gitu. Gimana Erika? Kalau aku sih tetap sih ke pengalihan isu. Karena aku bilang gini sih, kalau kalau untuk data ya, data itu eh, terus terang kita bisa Google kok gitu loh. Untuk apalagi kalau sekarang kan nick itu ada di mana-mana gitu kan. Jadi kalau aku bilang ngomong nick, kita tahu nama lengkap gitu aja, kita googling kita sudah tahu kok dia tinggal di mana, malah keluar nicknya gitu loh. Karena aku kadang-kadang suka iseng googling nama aku sendiri di Google, itu keluar semua gitu loh, nickku berapa, tanggal lahir, alamat, apa mungkin apa yang aku lakuin terakhir kayak gitu-gitu. Dari nick kan habis gitu kita bisa masuk ke peduli lindungi. Jadi kalau aku bilang sih mungkin kalau toh emang dihack, rasanya yang dihack adalah peduli lindungi kita gitu loh. Jadi karena Hmm, dari situ itu semua keluar gitu loh. hmm, Kita traveling kemana itu juga bisa lihat kan gitu. Karena aku nggak tahu sih, terakhir aku di Indonesia adalah harus scan tiap masuk mall. hmm, Jadi kalau aku bilang peduli lindungi pasti nyimpen data kita kemana aja kan gitu. iya, Jadi kalau dia bilang aku tahu kamu kemana aja, berarti kemungkinan besar itu dia ngehack Peduli Lindungi. Dan pertanyaan berikutnya adalah kalau emang itu yang dihack adalah Peduli Lindungin, berarti kan otomatis untuk softwarenya harus diupdate untuk apa kayak anti hacker lah apa. aku hmm, aku bukan orang IT jadi aku nggak iya. begitu ngebahasa mereka, cuman kira-kira seperti itulah ya. Gitu, Oke. jadi kalau aku bilang sih itu sih kok. Jadi anu ya istilahnya ada kemungkinan juga oh ini apps yang berhubungan dengan seperti Peduli Lindungi tadi itu ya Rika ya, yang kemungkinan ini dugaannya sih kayaknya sih juga dia mungkin bisa mengakses ke sana sehingga dia tahu tuh mengenai baik itu kita punya identitas diri sampai dengan kita bepergian kemana begitu ya Rika. Nah kemudian begini Rika, kan kalau Rika juga tahu kan sebetulnya kalau kita secara hukum ya, kan memang kita tuh masih dalam rancangan undang-undang untuk terkait dengan pelindungan data pribadi secara khususnya. Nah, apakah kalau Erika sekarang sebetulnya kalau misalkan hacker ini Erika, andai kata itu tertangkap, tapi regulasinya itu belum jadi, kan ini masih rancangan. Nah, kira-kira apa sanksi hukumnya buat si hacker ini? Gimana? Kalau sementara waktu sih rasanya kita masih pakai UTE ya, apa undang-undang, Ide. iya, rasanya masih mengacu ke situ sih. Kalau 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 seandainya ketangkepnya sekarang, dan untuk hukumannya juga cuma 8 tahun, yang aku rasa kok ringan banget ya, cuma 8 tahun. Kalau emang dia ngehack sekian banyak orang sih, kalau aku bilang seumur hidup. Dan dendanya cuma berapa? 800 juta. Kalau aku bilang sih ya 800 juta hari gini duit nggak ada artinya kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin untuk undang-undang UU ITE kita juga masih harus di-review lagi mungkin untuk punishment-nya, kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi kalau dapat dikatakan untuk sanksi hukumnya itu mesti untuk hacker ini jauh lebih diperberat ya Rika, kan begitu. Hmm. Oke. Nah,
Oh, kita kembali kepada topiknya, Rika. Kan ini sebetulnya kan kenapa kok sangat hangat? Karena kan sempat menyinggung beberapa case-case yang sebelumnya itu juga memang sangat-sangat viral kan, entah itu terkait dengan siapa aktivis hari yang kita kenal dengan Munir dan segala macam kan begitu. Rika. Nah, apakah sebenarnya gini loh? Itu apakah memang sekarang itu yang diinfokan itu apakah kita punya sekarang itu dalam hari ini ya seperti kita punya pemerintah kan ketika dia membuat sebuah info itu kan pasti ada jaringannya ini kan entah itu pakai aplikasi apa sehingga itu kemudian sampai kepada media online kan begitu. Nah sekarang sebetulnya kenapa kok istilahnya kita punya pemerintah ini kok sepertinya kecolongan ya kita dia bisa memberikan semacam statement di beberapa media online tapi itu kita punya pemerintah juga kok seperti tidak ya tidak bisa mencegah gitu apakah memang ini karena pertama kita memiliki mungkin kemajuan teknologi yang kurang atau gimana ini kan silakan. Kalau aku bilang sih bukan kemajuan teknologi apa ya, kurang untuk di kemajuan teknologi kok. Tapi kalau aku bilang itu kita itu cenderung apa ya? Memaksakan sesuatu. Jadi sesuatu ini belum selesai gitu loh. Jadi mungkin untuk developingnya, untuk developer di sistemnya belum selesai. Cuman habis itu pemerintah kita udah nge-launch dulu. Kan sering sih kayak gitu, kayak kayak kemarin contohnya apa ya? Pertamina itu kan sempat sempat pakai apps juga. Terus Iya. akhirnya banyak yang hang kayak gitu-gitu kan. Itu kan hal yang mestinya sudah dikalkulasi ya. Maksudnya berapa banyak sih penduduk kita gitu kan? Kalau seandainya udah jelas-jelas yang harus pakai apps adalah yang paling murah. Sudah jelas-jelas orang yang paling kayak itu. Berarti kan mereka mestinya juga bisa kalkulasi. Oke, penduduk kita sekarang berapa? 300 juta gitu kan. Anggap aja yang pakai 70% gitu kan. 70% Hmm. kali 300 juta itu kan sudah sekian gitu kan. Udah mestinya sudah bisa kalkulasi hal-hal rasanya di pemerintah kita itu miss gitu loh. Jadi begitu mereka melaunch sesuatu, ingat nggak waktu dulu mereka launch Peduli Lindungi, banyak yang nggak bisa scan masuk, akhirnya nggak bisa masuk ke mall kayak gitu-gitu. Terus habis itu sertifikatnya juga nggak muncul. Itu sampai aku berangkat kemarin itu masih banyak yang kayak gitu. Jadi mereka sudah dosis kedua waktu itu. Tapi sampai sampai aku berangkat tuh sertifikatnya belum masuk ke Peduli Lindunginya mereka. Jadi mau traveling juga nggak bisa karena di Peduli Lindungi kan jadi satu sama EHEC kalau nggak salah. Itu nggak bisa muncul, jadi akhirnya mereka ditolak di airport. Kayak gitu-gitu sih. Jadi aku bilang ya, kalau sistem kita belum ready, kalau aku bilang sih mending nggak usah nge-launch apps Hmm. dulu gitu. Cuman ya balik lagi aku nggak tahu sih considerance pemerintah kita seperti apa. Iya iya itu ya Rika ya istilahnya terkait dengan apps-nya kemungkinan bisa juga kemungkinan dia belum terlalu dimatangkan ya. Jadi kayak istilahnya kalau orang bilang sih eh, terlalu terburu-buru untuk segera di launchingkan. Jadi sehingga beberapa sistem ini ada yang kurang sehingga di sini ada celah gitu ya kayak buat si hacker ini untuk kemudian dia bisa involve kan begitu. Nah, Mm-mm. kemudian begini, kamu Erika sekarang apa sih tujuan dari si hacker ini? Kan ya dapat dikatakan kalau dia hanya sebatas memberikan info-info yang seputar vaksin gitu kan kan dia nggak ada benefitnya Erika. Lalu apa yang menjadi tujuan utamanya si hacker ini sebenarnya Erika? Kalau kalau aku mungkin untuk scam sih kok dalam artian aku nggak begitu nggak ya kalau yang di Indonesia. Cuman kalau yang di Australia Hmm? itu begitu eh, ketahuan dia punya driving license atau apa itu untuk kemungkinan dihack itu lebih gampang karena kalau di sini bank Australia itu nggak ada apa ya kayak kayak keyword untuk safety-nya. Kalau di Indonesia kan dia pakai apa
nama ibu kandung kan Iya. gitu. Hmm. Jadi untuk ada apa-apa kalau seandainya dia tidak tahu nama ibu kandung itu lumayan aman. Tapi kalau di sini tuh nggak begitu, dia sudah tahu, dan kebanyakan orang-orang di sini kan pakai pakai apa ya, auto debit gitu loh. Jadi begitu nama, jadi langsung kelihatan nama, alamat, auto debitnya dia pakai bank apa, nomor rekeningnya berapa, itu langsung keluar semua, dan itu yang kebanyakan akhirnya dibuat scam sama orang-orang. Kalau di sini sih kebanyakan scammer-scammer kayak gitu sih. Jadi mereka kirim SMS habis itu bilang kalau oke, transfer ke rekening sini, dada kalau untuk pembayaran apa gitu. Padahal aslinya nggak segitu nominalnya gitu loh. Seandainya buat bayar, oh ini adalah billing billing tagihan bulan ini gitu loh. Biasanya mereka bilang dengan nominal berapa sekian. Mungkin nggak terlalu besar ya. Cuman kalau seandainya yang di scam itu 1.000 orang, ya kali aja kan lumayan gitu, meskipun cuma taruhlah $300. Kadang-kadang mereka scammer nggak terlalu banyak sih, cuma sekitar $300-400. Jadi orang ngerasa itu lumrah, emang tagihan mereka bulanan seperti itu kayak gitu. Itu yang kejadian di Australia seperti itu sih kok. Hmm. Jadi anu ya Rika ya, istilahnya apa? Dapat dikatakan kalau ini bisa jadi dia mengambil keuntungan dari yang mungkin dari data yang Data, iya, bersifat ya data kan yang bobo. yang Heeh. finansial kan begitu ya Rika. Nah lalu gini, lalu apakah sekarang ini kemudian istilahnya kan sebenarnya kan hacker itu kan bukan isu yang baru ya Rika. Berarti kan ya dari dulu perasaan itu sudah ada yang namanya hacker ini. Kenapa kemudian sekarang betulnya kalau menurut Erika, istilahnya dengan munculnya yang seperti ini itu apakah kita punya pemerintah itu khususnya di Indonesia ini dia belum terlalu siap terhadap antisipasi dari si hacker ini karena kan sampai dia bisa membuat heboh ya di beberapa media sosial seperti itu gimana ya? Kalau kalau diomong apa ya? Kalau hacker sih itu kayak maling sih kok. Maksudnya ya, Hmm, meskipun seperti apapun kan pasti ada celah ya. ya, Meskipun kita oke, habis itu kita upgrade gitu ya sistem kita, gitu tetap aja habis itu masih ada celah. Itu yang kalau aku bilang ya, ya itu yang harus harus apa ya, harus direview mungkin tiap eh, 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu hal-hal yang harusnya direview kalau aku bilang kayak gitu. hmm. Jadi anu ya ini kemudian membuat kita punya pemerintah itu seharusnya juga lebih banyak untuk mungkin mengupdate sistemnya, jadi dia ada kayak maintenance yang lebih berkala, kemudian juga dia Hmm. ada perbaikan-perbaikan sistem yang mungkin kok sepertinya itu kok terlalu anu ya, terlalu sederhana sehingga itu mungkin dia menambahkan beberapa safety yang baru kan begitu. Kemudian begini, kamu Erika sekarang, sebetulnya Erika istilahnya apakah ada kemungkinan nggak sih di semua negara itu bebas dari hacker? Karena kan kalau hacker kan berarti kan, wah ini dia bisa nanti masuk ke sistem sini, ke sistem ini, sistem. Nah itu kamu Amerika, apakah bisa nggak suatu hari nanti mungkin ya beberapa negara itu dia istilahnya sampai zero case terkait dengan hacker gitu, Erika? Gimana? Kalau kalau si Rukis rasanya enggak lah, kok maksudnya Hmm. mereka juga para hacker juga biasanya update terus ya. Jadi rasanya juga untuk si Rukis sih enggak, cuman untuk meminimalis para hacker itu pasti pasti bisa gitu. Jadi mungkin tadinya kalau tahun kemarin 1.000 orang ngehack gitu kan, mungkin tahun ini cuman 750, tahun depan mungkin 500 kayak gitu-gitu, itu mungkin sih. Tapi kalau sampai si Rukis rasanya kok kok enggak ya gitu. Hmm. Jadi anu ya istilahnya eh, diminimalisir ya Rika ya itu terkait dengan Hmm. pembaruan sistem sampai dengan istilahnya perbaikan sistem yang diperlukan kan begitu Rika. Oke, untuk konklusinya nih buat tema kita pada sore hari ini apa buat Pak Netizen silakan. Untuk para netizen sih kalau aku bilang lebih lebih aware untuk terutama untuk share data pribadi ya, apalagi kalau itu adalah sebuah apps, mungkin eh, jangan terlalu banyak nge-share data pribadi kayak nomor NIK, karena biasanya nomor NIK kita yang link kemana-mana kayak gitu.
Dan kalau aku bilang sih untuk pemerintah mungkin bisa diupdate untuk apps-nya atau mungkin tiap eh, sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Ya kayak kita main game aja, main game aja selalu update loh, Pak. Masa kita punya server nggak diupdate-update untuk security-nya? Rasanya itu sih kalau dari aku. Jadi ya istilahnya lebih kepada untuk pengamanan ya atau dirinya. Iya. Nah, kalau dari saya pribadi sih saya juga tambahkan istilahnya, ya alangkah baiknya juga untuk meminimalisir hal itu, ya carilah apps ataupun aplikasi itu yang memang dia itu resmi, jadi yang sudah ada istilahnya apa kejelasan baik dari developernya ataupun dari orang-orang yang membuatnya, karena itu penting, karena kalau itu memang misalkan tidak ada verifikasi baik dari pihak Google ataupun apa itu, kalau menurut saya itu juga ada kemungkinan besar itu bisa menjadi seperti ajang untuk hackernya seperti itu. Jadi ya pastikan pilihlah aplikasi-aplikasi yang resmi, baik itu dari mulai website sampai dengan apps yang ada itu juga diperhatikan seperti itu ya. Oke, Bapak Netizen, bagi sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.